Pertanggal 1 Juni 2022, saya kembali siaran di radio. Video ini jadi video yang lumayan tertunda, karena saya sih awalnya ingin video ini rilis di tanggal 2 Juni 2022. Sementara saya bikin video ini tanggal 8 Juni 2022. Pertanggal 1 Juni 2022, saya kembali siaran di radio. Nama radionya Metropos Channel Radio. Tagline-nya Radio News and Music. Jadi saya siaran di Metropos Channel Radio. Saya kontrak kerja tanggal 1 Juni 2022. Saya mulai siaran tanggal 3 Juni 2022. Setiap malam, dari Senin malam sampai Jumat malam, membawakan program yang diberi nama Rest and Relax dari jam 9 malam sampai jam 11 malam di Metropos Channel Radio. Saya sendiri sudah siaran di radio, seingat saya ya, itu sejak tahun 2002. Lalu dari Januari 2020 sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Akhir Mei 2022 saya tidak siaran di radio. Nah, baru kontrak kerja tanggal 1 Juni 2022, lalu mulai siaran 3 Juni 2022. Nah, saya bikin video ini tanggal 5 Juni 2022. Informasi untuk saya sendiri. Ini kan channel YouTube saya dong, bebas. Saya bikin video untuk saya tonton sendiri. Kalau zaman dulu kan menulis momen-momen spesial itu pakai diary atau pakai cara-cara lain lah. Nah, saya mendokumentasikan perjalanan kehidupan saya ya pakai channel YouTube gitu. Ada sesuatu yang saya anggap spesial, saya bikin konten. Sebelum saya memutuskan untuk menerima tawaran dari Metropos Channel Radio, itu saya sempat beberapa kali ditelepon teman untuk diajak gabung di radio mereka. Bahkan saya ingat saya resign dari radio pertama itu belum 1 bulan, belum 2 minggu kayaknya, itu udah langsung ditelepon teman untuk diajak bergabung ke radionya. Saat itu saya sempat bertemu dengan beliau, terus saya bilang nggak dulu deh, untuk saat ini belum dulu deh gitu, karena belum 1 bulan resign udah diajak gabung di radio lagi, enggak deh. Maka saya memutuskan untuk bergabung di Asiara Wedding, yang sesuatu yang baru lah gitu. Kurang lebih 2 tahun kali ya, atau 2 tahun kurang ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lantas baru per 1 Juni 2022 saya menerima tawaran dari Mas Andri. Uniknya, ketika saya mendapat tawaran dari Mas Andri, saya belum mengenal Mas Andri. Saya pikir ya, telepon, ngobrol, terus Mas Andri telepon saya, kita ngobrol,
seru obrolannya, menarik, saya antusias. Terus akhirnya saya setuju untuk bergabung. Terus keesokan harinya, ya kalau nggak salah, saya bertemu dengan Mbak Nesya. Terus Mbak Nesya menunjukkan foto Mas Andri. Ketika saya lihat, lah ini sih mesra di Facebook. Jadi kan sering ya kalau di Facebook itu kita akrab dengan seseorang, tapi belum pernah ketemu langsung. Nah, saya sama Mas Andri, seingat saya sih seperti itu. Kita sama-sama suka musik. Usia saya sama Mas Andri kayaknya lebih muda Mas Andri deh. Tapi dia bos saya. Jadi saya bergabung bersama timnya, menjadi tim beliau. Usianya kayaknya kalau nggak salah ya, usianya kayaknya lebih muda dari saya. Tapi dia bos saya, mau gimana? Nggak apa-apa dong, ya. Paling tidak buat saya pribadi nggak masalah. Yang pasti, yang penting komunikasi lancar, komunikasi cair. Kita semangat untuk lebih membesarkan Metropos Channel Radio. Yang unik lagi, ini adalah radio streaming. Jadi ada penyiar yang di Jember, ada penyiar yang di Surabaya ya. Lalu ada penyiar juga yang dari Singapura. Saya dari Las Vegas. Mbak Nesya dari Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten. Jadi kita nyebar-nyebar nih. Dan saya siarannya dari rumah, ya. Saya membangun studio khusus untuk Metropos Channel Radio. Untuk saya bisa siaran nyaman, enak di lantai atas. Saya siaran dari jam 9 malam sampai jam 11. Karena ini radio streaming, jadi yang kuat harus sinyalnya. Betul dong? Betul. Kalau radio manual, radio yang biasa, itu kan yang kuat harus pemancarnya. Pemancarnya harus kuat. Nah, karena ini radio streaming, jadi yang kuat harus sinyalnya. Begitu. Saya siaran dari rumah, santai, tapi tetap fokus. Karena sebenarnya, kalau dia sudah merasa atau dia sudah menganggap dirinya sebagai penyiar radio, itu standarnya pasti dia punya. Jadi mau siaran di rumah, mau siaran di hutan, mau siaran di tengah samudra, mau siaran di bulan, mau siaran di planet Mars. Kalau dia memang sudah menyatakan bahwa dia adalah seorang penyiar, maka bagi saya pribadi, saya meyakini dia akan tetap performance-nya maksimal. Masalahnya kan didengar orang banyak, gitu. Jadi zaman sekarang saya kurang setuju kalau misalnya siaran di rumah berarti dia bisa santai, dia bisa seenaknya, dia bisa tiduran, rebahan, atau dia siaran kaki di bawah. Salah dong, salah. Atau dia siaran kepala di bawah, kaki di atas, atau dia siaran sambil salto, karena kan di rumah. Saya sih tidak sependapat ya. Jadi yang namanya penyiar radio, streaming, mau dia siaran di kereta api, mau dia siaran di belakangnya Captain Maverick, Top Gun, guling-guling, ya tetap memang di otaknya harus tampil maksimal begitu. Jadi ketika saya siaran, walaupun di rumah atau di tempat lain, dimanapun berada, yang penting sinyal internetnya kuat, saya memang harus tampil maksimal begitu. Penyiar adalah ujung tombak radio, jadi memang dia harus air performnya memang harus maksimal. Tidak melulu harus di kantor, di stasiun radio, tidak melulu seperti itu.
Karena kalau kita balik, kalau ada seseorang yang menganggap dunia siaran hanya untuk main-main, hanya untuk bercanda atau hahaha, ya dia mau siaran di kantor pun atau dimanapun dilihatin oleh program director atau station manager, dijagain, ya tetap aja dia tidak maksimal gitu. Zaman sekarang mungkin harus lebih terbuka ya. Ingin mengetahui semaksimal apa penyiar itu siaran, ya tinggal di play aja radionya gitu. Maka masyarakat kayaknya bisa mengetahui, ini anak siarannya kayaknya nggak serius deh. Ini penyiar gimana sih maksudnya? Ini penyiar menyampaikan informasi ke pendengar, tapi kenapa dia sendiri nggak ngerti dengan informasi yang disampaikannya? Bingung. Ada penyiar kayak gitu ya. Dia siaran, dia menyampaikan informasi ke pendengar, tapi terdengar oleh pendengarnya dia kayak orang bingung nyampein informasi. Wah, seperti itu. Seruput kopi dulu. Sudah tidak panas kopinya. Itu mengapa saya memutuskan untuk bergabung di Metropos Channel Radio, karena saya bisa siaran di rumah. Dan jamnya pas, jam 9 sampai jam 11. Buat saya itu pas. Karena kalau misalnya mau clubbing atau dugem, kan masih bisa, ya kan? Dugem, clubbing, datang jam 12 malam, pulang jam 12 lewat 5 menit, ya. Kalau usah lama-lama, 5 menit cukup, masih bisa. Atau mau dinner, masih bisa. Karena kan dinner mungkin jam 7:30 sampai jam 8, masih bisa. Ideal jamnya, jam 9 sampai jam 11, ideal. Bayaran oke. Kalau tidak oke, pasti saya tidak mau bergabung dong. Saya kan penyiar mahal, jam terbang tinggi. Bercanda dong. Nggak masalah ya. Yang penting saya bergairah untuk bergabung di sebuah perusahaan. Kantornya ada di Balaraja. Tepatnya saya lupa. Saya pun belum berkunjung ke sana. Semoga sesegera mungkin saya bisa main ke kantornya. Zaman sekarang untuk mengetahui sebuah kantor kan tidak harus langsung berkunjung. Zaman sekarang itu udah modern, udah tidak lagi harus bertemu tatap muka. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu klien, kita ngobrol, kita diskusi tanpa tatap muka, bisa gitu. Jadi sekarang ini lebih menyenangkan, harus dibuat lebih menyenangkan. Tadi menarik. Lalu ada siaran, lalu Metropos Channel Radio juga punya kerjasama dengan Grand Pop Records, sebuah perusahaan rekaman di Inggris. Jadi kemarin saya sempat membawakan program Rock the Nation pakai bahasa Inggris. Dengan terbata-bata, sudah pasti dong, gabungan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu kami di program Rock the Nation itu memang program khusus untuk menyiarkan atau memutarkan lagu-lagu dari band indie mancanegara. Jadi selama 2 jam semua lagunya berbahasa Inggris, dan teman-teman yang ada di luar sana, yang ada di UK, yang ada di US, yang ada di macam-macam deh, ada di Belanda, ada di Inggris, ada di Amerika, Swiss ada nggak ya? Swiss, Netherlands, Brazil juga ada. Nah, ketika saya siaran, mereka nyimak gitu, karena lagu mereka akan diputar. Dan itu terjadwal sebelumnya, jadi mereka tahu. Keren ya? Ada kepentingan, nggak masalah. Mungkin ada yang bilang, ya iyalah mereka dengarkan lagunya mau diputar. Nggak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang pasti ini program keren. Program keren lah. Biasanya kan banyak radio memutarkan band indie lokal
ya kan, atau band indie Indonesia lah gitu. Tapi ini sebuah gebrakan menurut saya, memutarkan band indie tapi dari mancanegara. Keren. Itu video saya. Seperti yang saya bilang, ini saya buat untuk dokumentasi pribadi saya. Saya bikin video ini untuk saya tonton sendiri, seperti video-video yang lain. Yes, setelah ini sih rencananya saya mau langsung bikin video kedua. Karena saya ada lagi yang ada di otak dan harus dikeluarin. Monolog aja, monolog. Nggak perlu pakai edit-editan, nggak perlu pakai hal yang aneh-aneh. Biar variasi, kayaknya ganti kaos aja lah ya. Ganti kaos, lokasinya tetap di sana. Atau pindah lokasi ya? Pindah lokasi kayaknya. Tapi harus hari ini sekarang, mumpung ada waktu, karena tadi tuh saya bilang, saya pengen video ini rilisnya tanggal 2 Juni, setelah tanggal 1 Juni 2022 kontrak gitu. Ternyata baru tanggal 8 Juni saya bikin video ini. Mungkin bisa rilis secepatnya. Habis ini mumpung masih ada waktu, ke video berikutnya.